Silakan lanjutkan. Kamu tidak dapat melindungi dirimu dengan sikap pura-pura atau munafik. Sebab Allah, Tuhanmu, adalah Tuhan yang dapat melihat sampai ke dasar hati manusia. Kita harus selalu introspeksi diri, apakah kita ini masih dalam kepura-puraan terus di dalam melaksanakan ibadah, dalam berbuat baik, di dalam apa saja gitu ya. Berhati-hatilah, jangan-jangan beberapa hal yang kamu sangka amal baikmu ternyata sebenarnya menipu dirimu. Jadi itu maksudnya bagaimana? Iya, kita kadang-kadang menyangka kepada sesuatu yang kita perbuat itu ini adalah Kamu tidak dapat melindungi dirimu dengan sikap pura-pura atau munafik. Sebab Allah, Tuhanmu, adalah Tuhan yang dapat melihat sampai ke dasar hati manusia. Dapatkah kamu mengelabui Tuhan? Maka jadikanlah dirimu itu lurus, bersih, suci, dan berdiri teguh pada kebenaran. Sebab apabila di dalam dirimu terdapat kegelapan, walau sedikit saja, maka kegelapan itu akan menghalau semua cahaya nuranimu. Jika di dalam dirimu terselip sedikit saja keangkuhan, ria, meninggikan diri, ataupun kemalasan, maka kamu dianggap sebagai seorang yang tidak layak diterima Tuhan. Berhati-hatilah, jangan-jangan beberapa hal yang kamu sangka amal baikmu ternyata sebenarnya menipu dirimu, yaitu kamu beranggapan telah melaksanakan segala apa yang seharusnya kamu kerjakan. Sebab Tuhan menghendaki agar di dalam wujudmu terjadi revolusi yang dahsyat dan menyeluruh. Dia menuntut dari dirimu suatu maut, yang sesudah maut itu kamu akan dia hidupkan kembali. Segeralah berdamai antara satu sama lain dan maafkanlah kesalahan-kesalahan saudaramu. Sebab jahatlah orang yang tidak sudi berdamai dengan saudaranya. Ia akan diputuskan perhubungannya sebab ia menanam benih perpecahan. Tinggalkanlah keinginan hawa nafsumu dalam keadaan apapun, dan lenyapkanlah ketegangan antara satu dengan yang lain. Walaupun seandainya kamu ada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri, seakan-akan kamu yang bersalah, agar kamu diampuni. Lepaskanlah segala sesuatu yang bakal menggemukkan hawa nafsu, sebab pintu itu, yang melalui pintu itu kamu diperkenankan masuk, tak dapat dilalui oleh orang yang gemuk hawa nafsunya. Ya, oke. Nah, jadi Hujur menjelaskan bahwa sifat kepura-puraan itu ya nggak bakal bisa biar bagaimanapun ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui. Jadi sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam gitu ya, Allah Ta'ala itu tahu apakah kita ini orang yang beriman, orang Islam gitu ya, atau orang yang hanya berpura-pura. Nah, ini bisa kita, kata-kata ini dijadikan satu introspeksi untuk diri kita semua. Karena Hujur di sini sedang memberikan nasihat kepada kita. Kita harus sangat hati-hati di dalam hal ini itu, ya. Jadi kita harus selalu introspeksi diri, apakah kita ini masih dalam kepura-puraan terus di dalam melaksanakan ibadah, dalam berbuat baik, di dalam apa saja gitu ya. Karena Allah Ta'ala itu tidak akan pernah bisa ditipu. Na'udzubillah gitu ya. Allah Ta'ala itu sangat tahu. Kita nggak tahu, mungkin orang membohongi kita. Mereka pura-pura seperti tadi ikut sama-sama kita gitu ya. Ikut sama-sama, sholat sama-sama gitu ya. Padahal mereka pura-pura. Kita tidak tahu. Ya, kita harus bersikap biasa-biasa saja gitu kan. Nah, bagi orang yang seperti itu, karena kita tidak mampu melihat ke bagian dalamnya itu, ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, bahkan di sini lebih ditegaskan lagi oleh Hujur ya, daripada kita banyak berprasangka hal-hal yang lain-lain kemudian akan menimbulkan perselisihan di dalamnya, maka hal itu harus benar-benar dihindarkan. Nah, jadi matilah kamu sebelum kamu mati. Ya. Jadi kita harus mati dulu, barulah Allah akan menghidupkan sesuatu. Artinya di situ apa coba? Bukan berarti kita bunuh diri kemudian nanti akan dihidupkan lagi, bukan seperti itu gitu ya. Rasa dekat dengan kematian mungkin. Ya, jadi nafsu kita, matikanlah nafsu kita itu. Ya. Nafsu kita itu, matikan nafsu kita itu.
Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi kalau nafsu kita dimatikan, maka akan ada yang tumbuh, yang akan ada yang hidup gitu. Apa itu, Pak? Yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerohanian kita. Oh, yang di sini adalah cahaya nurani itu, Pak. Iya. Jadi itu cahaya yang tadinya kecil, rohani kita yang tadinya kecil, terhalang oleh nafsu itu. Nah, ketika nafsu itu dimatikan, ya, maka rohani yang tadinya hanya lampu kecil saja, nur yang kecil saja itu akan mulai menyebar cahayanya, membesar. Semakin kita baik, semakin kita berusaha mengadakan islah di dalam diri kita, maka cahaya itu akan semakin nampak. Kuat. Kita menjadi orang yang hidup rohaninya, gitu ya. Nah, ini kita di sini disuruh, jika kalian berselisih, cobalah cepat berhenti berselisih, saling memaafkanlah, gitu kan? Karena itu bibit-bibit nanti yang akan menimbulkan apa? Merusak rohani kita. Ketika ada kebencian kepada seseorang, kita nanti akan selalu berprasangka. Ya. Nah, sedangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Perbaikilah, maka perbaikilah di antara saudara-saudara kamu dengan atau saudara-saudara kamu. Jadi harus mengadakan perdamaian. Tadi yang ditekankan oleh Hujur, cobalah buat perdamaian, jangan berselisih. Karena kalau berselisih, karunia-karunia itu akan hilang. Hasanah-hasanah yang tadinya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan mau menjelaskan tentang apa? Lailatul Qadar. Beliau sudah berdiri di mimbar, kemudian beliau tiba-tiba bersabda bahwa tadinya saya akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar supaya kamu paham, gitu kan. Tetapi karena ada yang berkelahi, ada yang berselisih di belakang, saya jadi lupa. Maka carilah sendiri oleh kalian Lailatul Qadar itu. Akhirnya kan sulit. Akhirnya orang sekarang tebak-tebakan terus, gitu kan, tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar, gitu kan. Macam-macam tafsir sekarang Lailatul Qadar, ya. Itu. Kenapa? Nah, ini akibat daripada perselisihan di antara saudara itu. Maka Huzur mengatakan, sekalipun kamu ini dalam posisi yang benar, cobalah seolah-olah kamu itu yang bersalah. Datanglah dan mohon maaf kepada lawan atau kepada saudara yang lain yang mereka menganggap lawan kepada kita. Ya. Ini sungguh mulia sekali ajaran Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ada orang baik, ada orang yang terbaik. Tinggal pilih. Mau jadi orang baik, orang yang bersalah minta maaf. Lalu kita memaafkan. Tetapi orang pilihan, orang yang terbaik adalah orang yang tidak bersalah, tetapi lebih dulu dia minta maaf. Tidak mudah, banyak Pak Nasir juga yang datang ya, mengeluh menyampaikan permasalahan begini. Wah, saya bilang bagaimana bisa terjadi suatu sakinah ya, ketenangan, ketentraman di dalam ini. Kalau kita sama-sama nggak mau memaafkan, sama-sama egois gitu kan, sama-sama ingin merasa menang. Coba ini laksanakan ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Ya, jadi sungguh kita ini bersyukur sekali ya, ajaran Rasulullah sampai oleh Imam Mahdi kepada kita. Dan kita juga bisa melihat bagaimana contoh dari beliau yang dipraktekkan pada saat beliau hidup. Dan yang sekarang dilanjutkan oleh para khalifahnya. Bagaimana para khalifah sekarang itu ya menjadi kaguman di seluruh kekaguman dunia gitu kan. Orang-orang yang Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang dari mana saja begitu bertemu dengan beliau, dengan Hazrat Mirza Masur Ahmad ya, Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz, sekarang setiap beliau berkunjungan, beliau mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dan beliau mengungkapkan pujian-pujian kepada
Khalifah kita ini. Ya. Ya Pak Nasir, walaupun tidak terlalu dekat, tapi Pak Nasir sudah bertemu dengan beliau. Jadi begitu sejuknya gitu. Pak Nasir nggak bosan-bosan memandang beliau gitu ya. Kebetulan waktu rapat Mubalik internasional itu Pak Nasir agak di depan gitu kan. Hujur di depan Pak Nasir tuh pandang terus gitu. Itu di Kadiannya Pak. Di London. Oh, di London. Ya. Nah ini gitu ya. Sejuk kita itu. Ya. Pertanyaan yang banyak yang dibawa ingin ditanyakan sampai di dekat beliau itu lupa semuanya karena sudah terjawab dengan melihat wajah beliau dengan senyumnya luar biasa. Berarti aura beliau itu sangat yang kuat kudsiyah beliau itu. Nah itulah apalagi si pemiliknya Allah Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini sangat luar biasa gitu ya. Nah kita ini harus bangga dan menjadi rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Orang lain masih mencari khalifah, kita sudah memiliki khalifah yang sangat luar biasa. Syukurilah ini. Bagaimana cara bersyukur tuh? Laksanakan ajarannya, ikuti nasihat-nasihatnya. Biar bagaimanapun gitu ya. Karena ini sangat luar biasa. Nah, jadi ayat Al-Qur'an tadi surat Al-Hujurat ayat 11 itu menekankan pada kita. Orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang ideal yaitu ketika kita sudah memperhatikan penuh orang lain. Bagaimana keperluan orang lain, kepedulian terhadap orang lain, itu ya, full kita memperhatikan mereka. Bagaimana mereka itu supaya selamat. Kadang-kadang kita sampai harus melupakan diri kita itu untuk menolong orang lain. Banyak kan. Dan kita praktekkan alhamdulillah di dalam jemaat kita ini. Kita di rumah mungkin untuk memenuhi keperluan sehari-hari itu tidak mencukupi. Ya, banyak di jemaat yang masih begitu. Tetapi demi untuk menolong sesama manusia di dunia ini, mereka menyisihkan hartanya untuk dikorbankan. Bahkan tidak sedikit orang yang mengorbankan 1/10-nya. Tidak harus kaya. Hanya mereka bilang orang Ahmadiyah ini kaya-kaya. Kenapa? Pengorbanannya itu, sedekahnya itu kok gede-gede katanya. Padahal di rumahnya aja begitu katanya. Biasa saja. Kenapa? Karena yang dicari oleh orang Ahmadiyah itu, oleh kita-kita ini adalah apa? Ketenangan jiwa. Kebahagiaan rohani. Kedamaian rohani kita. Mereka tidak tahu walaupun kita mungkin kurang itu, kurang ini gitu ya. Tetapi hati kita ini selalu tenang gitu. Nah ini luar biasanya ya. Baik, Pak. Kenapa? Karena ruh kita nih di dalam jamaah kita ini ada khalifah, dan khalifah ini adalah tali Allah yang ada di dunia sekarang ini. Kita harus Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kita kan disuruh berpegang teguh kepada tali Allah. Nah ini sekarang tali Allah ini khalifah ini. Jadi orang yang beat kepada khalifah ini adalah orang yang berpegang kepada tali Allah. Al-Qur'annya ada yang tetap tidak tergantikan kitab ini oleh kitab yang lain. Yang menjelaskan kitab ini selalu ada walaupun Rasulullah sudah tidak ada, Imam Mahdi sudah tidak ada, tapi khalifah ada dan menjelaskan isinya. Luar biasa. Coba kita ini membaca buku beliau ini luar biasa. Semakin kita buka, semakin luas. Semakin didalami, semakin harus ke dalam lagi kita. Mampukah kita menyelaminya? Dengan doa, insya Allah. Ya. Lawan kemalasan seperti tadi. Ya. Lawan kemalasan. Hindari perselisihan. Hindari riya. Jadilah pemaaf. Nah ini Pak, tadi kan berhati-hatilah. Jangan-jangan beberapa hal yang kamu sangka amal baikmu ternyata sebenarnya menipu dirimu. Jadi itu maksudnya bagaimana Pak? Iya, kita kadang-kadang menyangka kepada sesuatu yang kita perbuat itu ini adalah baik. Ya. Padahal kalau kita melihat hukum syariat yang ada dalam Quran, oh ternyata ini bertolak belakang. Gitu kan? Makanya di sini harus sangat hati-hati dan perlu tuntunan. Jadi baik itu bukan menurut diri sendiri.
bagi umat Islam, baik itu bukan menurut diri sendiri, gitu ya. Jadi kolektif. Akal sehat kita mengatakan baik, coba lihat menurut syariat, menurut tuntunan, cocok enggak? Iya. Iya. Oh, enggak cocok, walaupun baik menurut akal kita, ini menurut Al-Quran tidak baik. Rasulullah tidak mencontohkan. Itu. Nah, sekarang jangan dipakai. Makanya ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik itu adalah Rasulullah. Bagaimana caranya? Pelajari Al-Quran, pelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kembali dengarkan nasihat-nasihat khalifah karena beliau kata-katanya tidak terlepas dari Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu. Jadi mengukurnya itu jangan dengan nafsu kita. Banyak orang sekarang yang menurut saya ini bagus, ini baik. Menyumbang ini baik, ternyata yang disumbang itu untuk beli narkoba. Kita nyumbang untuk kasihan Pak Nasir katanya itu kalau nggak dikasih. Nah, udahlah kasih beli 1 botol. Itu kayaknya baik tapi itu malah justru membunuh. Menyesatkan. Jadi makanya dalam Islam itu ada yang disebut amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang dituntun oleh akal yang sehat dan hukum syariat. Ya. Sikon, situasi dan kondisinya tepat. Sholat baik, sholat subuh itu. Tapi kalau sholatnya jam 8, jam 9, bukan sholat subuh itu. Sholat duha. Ya, itu. Jadi harus tepat waktunya itu. Jadi situasi dan kondisi. Jadi yang disebut soleh itu artinya mengerjakan sesuatu pekerjaan ya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Akal sehat juga mengiyakan, syariat juga membolehkan. Baik Pak. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Oke, silakan. Selanjutnya, alangkah malangnya orang yang tidak mempercayai apa-apa yang difirmankan Tuhan dan apa-apa yang telah kusampaikan kepadamu. Sekiranya kamu ingin agar Tuhan ridho kepadamu di langit, maka segeralah bersatu padu dan seakan-akan kamu sekalian antara satu dengan yang lain bagaikan saudara-saudara sekandung layaknya. Muhammadur Rasulullah.